Usai ditetapkan tersangka AKBP Fajar Widyadharma Lukman, mantan Kapolres Ngada, akan menjalani sidang kode etik Polri hari ini. Sidang etik digelar guna memberikan sanksi atas kasus pelecehan seksual terhadap 4 korban. Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini akan menjadi penentu karir kepolisiannya di Korps Bayangkara. Dari gelar perkara yang telah dilakukan Polri, pelanggaran yang dilakukan Fajar Widyadharma termasuk kategori berat sehingga dikenakan pasal berlapis tentang pemberhentian anggota Polri. Sebelumnya, Mabes Polri berjanji akan menindak tegas AKBP Fajar Widyadharma Lukman, ex-Kapolres Ngada, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Polri menegaskan akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan transparan. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Terkait sidang etik terhadap AKBP Fajar Widyadharma Lukman, sudah ada rekan Amrina Rida di Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya Amrina, apakah persidangan digelar terbuka untuk umum? Ya Sabrina dan juga pemirsa, untuk sidang pada hari ini digelar secara tertutup, Sabrina, sehingga memang tidak bisa diikuti secara langsung oleh publik ataupun juga oleh awak media. Dan memang kalau untuk jadwalnya adalah untuk sidang awalnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi, namun hingga kini belum dapat informasi dan juga kami belum dapat konfirmasi apakah sidangnya sudah dilaksanakan atau belum. Tapi tadi sebenarnya kami sudah melihat adanya tersangka, yakni ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma, yang terlihat sudah memasuki ruang sidang, sehingga dapat dimungkinkan, begitu kemungkinan besar untuk sidang baru saja dimulai sekitar 5 menit yang lalu. Dan Sabrina dan juga pemirsa, kalau kita melihat bagaimana sidang kode etik ini adalah sidang kode etik yang digelar oleh pihak kepolisian, utamanya adalah pihak Divisi Propam Polri terkait dengan kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar, yang mana korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Tidak hanya itu, AKBP Fajar juga diketahui melakukan pelanggaran lain, yakni adalah menyalahgunakan narkoba. Dan dari sidang ini nanti
nantinya akan digelar. Salah satunya adalah untuk memberikan sanksi kepada AKBP Fajar, yakni sanksinya berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun juga PTDH dikarenakan untuk perbuatan yang dilakukan oleh AKBP Fajar ini disebutkan adalah perbuatan yang termasuk ke pelanggaran berat, sehingga dapat dipastikan bahwa nanti AKBP Fajar ini akan dijerat pasal-pasal berlapis dan juga memang di kemungkinan besar bahwa hari ini ia juga akan dipecat ataupun juga dilepas begitu statusnya sebagai anggota dari Polri. Dan informasi yang kami dapatkan, sejumlah pasal berlapis yang dikenakan terhadap AKBP Fajar ini diantaranya adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pemberhentian anggota Polri. Ya, juga dikenakan sejumlah pasal lain terkait dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan juga Komisi Kode Etik Polri. Apabila kita mengulas sedikit terkait dengan kasus AKBP Fajar ini, ia awalnya ditangkap oleh Divisi Propam Polri dan juga pihak kepolisian lainnya ini pada 20 Februari 2025. Dan perbuatan dari AKBP Fajar ini awalnya terungkap karena ada laporan dari pihak Australia, yakni Polisi Federal Australia ini menemukan adanya satu video yang tidak senonoh berupa perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur yang di-upload di salah satu website luar negeri yang ada di Australia. Dan kemudian ketika di-track melalui IP address ditemukan bahwa video tersebut ini di-upload di salah satu tempat yakni di NTT, dan kemudian pihak Australia ini melaporkan hal ini kepada pihak Indonesia. Setelah diselidiki ternyata diketahui bahwa yang menjadi ataupun juga yang terdapat yang di dalam video tersebut ini adalah AKBP Fajar, dan kemudian diduga erat bahwa pihak yang juga merekam sekaligus juga mengupload video tidak senonoh tersebut ini adalah AKBP Fajar. Dan usai ia ditangkap, Sabrina dan juga pemirsa, dan juga diketahui bahwa melakukan tindakan asusila tersebut, ini dari pihak kepolisian pun juga langsung melakukan tes urin kepada AKBP Fajar, dan dalam tes urin yang dilakukan diketahui bahwa AKBP Fajar pun juga positif menggunakan narkoba. Oleh karena itu ia pun juga menjadi tersangka atas dua kasus, yakni adalah penyalahgunaan narkoba dan juga perbuatan asusila terhadap anak-anak di bawah umur. Untuk korbannya ini saat ini diketahui bahwa terdapat 4 korban yang diduga menjadi korban perbuatan asusila oleh AKBP Fajar, di mana 3 korban diantaranya adalah anak-anak di bawah umur yang berusia 6 tahun, lalu juga 13 tahun dan juga berusia 16 tahun, dan 1 diantaranya adalah orang dewasa yang usianya adalah 20 tahun. Diketahui hingga saat ini penyidik telah memeriksa ada 16 saksi, diantaranya adalah korban dan juga saksi-saksi lain, misalnya adalah manajer hotel tempat perbuatan asusila tersebut dilakukan. Dan juga AKBP Fajar ini pun sebenarnya juga telah dicopot oleh Kapolri dari statusnya sebagai Kapolres Ngada. Dan tidak hanya itu, dari pihak Polri pun juga sebenarnya Sabrina memastikan bahwa nantinya kasus ini tidak akan berhenti hanya di sidang kode etik saja, namun juga akan dilanjutkan ke ranah pidana, di mana apabila dilanjutkan ke ranah pidana maka AKBP Fajar ini akan dijerat sejumlah pasal, salah satunya adalah pasal terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya kita nantikan bersama Sabrina dan juga pemirsa bagaimana nanti jalannya sidang ini, dan juga bagaimana nanti pemerintah dapat melakukan perlindungan kepada korban-korban dari tindakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh ex-Kapolres Ngada ini. Sabrina. Baik, terima kasih Amrina. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kementerian Sosial akan memberi pendampingan kepada korban pelecehan dari ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma. Tidak hanya menyiapkan rumah aman, Kemensos juga berdiskusi dengan pihak terkait perihal rehabilitasi terhadap korban. Pendampingan ya dari sentra kita yang di sana. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap di sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana bagaimana merehabilitasi anak-anak.
Pengadilan Militer Cakung, Jakarta Timur kembali menggelar sidang kasus penembakan bos rental mobil. Agenda sidang hari ini adalah pledoi atau pembacaan pembelaan oleh ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut. Sidang dipimpin oleh Letnan Kolonel CHK Arif Rahman, hakim sebagai ketua, dengan hakim anggota Letkol Nanang Swebeni dan Letkol Gatot Sumarjono. Dalam persidangan sebelumnya, auditor militer menyatakan ketiga terdakwa telah melakukan penadahan. Namun hanya dua terdakwa, kelas 1 Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli yang dituntut pidana penjara seumur hidup atas tindak pidana pembunuhan berencana. Sebelumnya tiga terdakwa kasus pembunuhan pos rental dituntut hukuman yang berbeda oleh auditor militer. Dua terdakwa dituntut penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana. Sementara satu terdakwa dituntut hukuman penjara 4 tahun. Dua prajurit TNI Angkatan Laut, yakni Klasik Kepala Bambang Apriatmojo dan Sertu Akbar Adli, dituntut penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan bos rental mobil di res area tol Jakarta Tangerang. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penadahan yang berujung penembakan. Hal itu disampaikan auditor militer dalam sidang tuntutan terhadap para terdakwa pekan lalu. Sementara terdakwa Sertu Rafsin dituntut penjara 4 tahun. Auditor militer juga menuntut para terdakwa dipecat dari Kesatuan TNI Angkatan Laut. Seluruh terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara itu keluarga korban mengapresiasi tuntutan penjara seumur hidup terhadap para terdakwa. Mereka berharap majelis hakim memutuskan hukuman sesuai tuntutan. Pertama, kami mengapresiasi untuk tuntutan itu dan kami juga dari pihak korban menunggu putusan akhir dari hakim. Karena majelis hakim bukan hanya sebagai corong hukum, tetapi juga merupakan corong keadilan untuk kami selaku korban pada kasus ini. Begitu. Bos rental mobil Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Penembakan terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, 2 Januari 2025. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel mewah di Jakarta. Rapat digelar tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI yang ditargetkan rampung bulan ini. Komisi 1 DPR RI tiba-tiba menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta Pusat Jumat malam. Rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut revisi sudah berjalan 40%. Namun ia enggan menjawab mengapa pembahasan digelar secara terburu-buru di sebuah hotel di akhir pekan. Ya nanti kita kan belum ada sinkronisasi. Ya tim SIN dan lain sebagainya, sejauh mana itu juga tidak mudah ya. Gitu. Pak, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar, Pak? Mengingat ini kan akhir pekan begini, juga. Mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, ya tanya kepada pimpinan, bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja per undang-undangan. Perang, operasi militer selain perang. Nah kita akan diskusikan satu persatu. Ya, misalnya saja operasi pemberantasan teroris itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa.
Ada sejumlah pasal krusial yang hendak direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang dan aturan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga. Selain itu, dibahas pula mengenai usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU TNI. Pihaknya ingin RUU TNI rampung sebelum masa reses DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pro kontra RUU TNI hingga kini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah perubahan menjadi sorotan, diantaranya penambahan jumlah lembaga yang kini bisa diduduki TNI aktif. Rancangan Undang-Undang TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menjadi sorotan bahkan pro kontra publik. Salah satunya adalah terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya. Karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya, Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI. Itu, ya. Dengan demikian, dalam RUU TNI yang saat ini sedang dibahas, hanya 16 lembaga yang boleh diisi TNI aktif. Namun apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit itu harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. 3 tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan, Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MVZ dan ASS. Ke-6 tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji
dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK telah menetapkan 6 tersangka terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Untuk perkembangan terbaru, sudah ada rekan Irfan Herdiansyah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Irfan, bisa dijelaskan sejauh apa keterlibatan masing-masing tersangka? Ya baik, terima kasih Sabrina dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk keterlibatan dari masing-masing tersangka yang memang terjerat OTT oleh penyidik KPK, di mana ini keterlibatannya bermula dari beberapa proyek yang dilakukan oleh Dinas PUPR Oku atau Ogan Komering Ulu, dan di mana ini ada 9 proyek yang baru disahkan dalam APBD 2025, dan pada saat OTT yang dilakukan oleh penyidik dari KPK ini 6 diantaranya 6 atau maksud kami 6 tersangka ini sedang membagi-bagi pi dari hasil proyek yang memang sudah disahkan dalam APBD 2025, dan dari kesepakatan dari total nilai proyek ini mereka ataupun ke-6 tersangka ini menyepakati bahwa dana ataupun hadiah yang akan diterima ini sebesar 22%, di mana 20% ini diberikan kepada anggota DPRD yang mana telah mengesahkan RAPBD 2025, dan ini 2%-nya diberikan kepada Dinas PUPR. Sementara itu dari 9 proyek ini diantaranya merupakan rehabilitasi rumah dinas bupati, kemudian juga rehabilitasi rumah dinas wakil bupati, pembangunan kantor dinas PUPR Kabupaten Oku, dan beberapa pembangunan jembatan dan juga jalan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan selain itu para tersangka juga ini saat ini sudah dilakukan penahanan oleh pihak penyidik KPK selama 16 hari ke depan guna melakukan penyidikan ataupun menggali seberapa kerugian yang memang telah kerugian yang memang akan dilakukan oleh para tersangka. Dan untuk tersangka sendiri ini ada beberapa nama dari anggota Komisi DPRD Oku, di mana Ferlan Juliansyah ini sebagai anggota Komisi 3 DPRD Oku, kemudian ada nama Muhammad Fahrudin yang merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Oku, kemudian Umi Hartati, Ketua Komisi 2 DPRD Oku, kemudian Nofriansyah ini Kepala Dinas PUPR, sementara itu ada 2 nama dari pihak swasta. Sabrina. Baik, terima kasih Irfan. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan penipuan ditolak polisi. Seorang ibu muda curhat ke Damkar Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas Damkar tetap menerima curahan hati emak-emak ini meskipun bukan aparat penegak hukum. Setelah viral, kepolisian berjanji menindaklanjuti kasus penipuan tersebut. Putri, ibu muda ini mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dia mencurahkan isi hatinya setelah laporannya sebagai korban penipuan ditolak oleh kepolisian Polres Pemalang, Jawa Tengah. Putri awalnya tertarik dengan iklan sepeda listrik di marketplace Facebook. Sepeda tersebut dijual dengan harga Rp1.650.000 yang disebutkan sebagai barang baru.
Kemudian ia mentransfer uang muka sebanyak 2 kali, yaitu Rp150.000 dan Rp300.000 sehingga total Rp450.000. Setelah menerima faktur pembelian, ia diminta mengambil sepeda langsung di toko yang berlokasi di Pemalang. Namun pihak toko mengaku tidak mengenali faktur tersebut. Bahkan ada 5 warga lain yang mengalami kejadian serupa. Mendatangi dirinya sebagai korban penipuan, Putri kemudian mendatangi Polres Pemalang, Jawa Tengah untuk membuat laporan. Namun bukannya mendapat solusi, ia justru mengaku ditawari membeli kue nastar yang dibuat oleh anak salah satu anggota kepolisian. Dalam keputusasaannya, ia secara spontan menghubungi Damkar Kota Pekalongan untuk meminta izin curhat. Polres Pemalang. Laporan ke situ, diterima nggak laporannya tadi? Katanya apa? Malah justru ditawari nastar. Terus akhirnya kok terpikir untuk curhat ke Damkar ini gimana? Soalnya kulonnya ben tenang Pak, nek psikolog kan kulonnya bayar malih. Nah kulo wis wong iku apa kena abusan mosok kulo bayar malih. Makanya kulo ke Damkar sini. Petugas Damkar Kota Pekalongan mengungkapkan menerima telepon dari Putri. Awalnya mereka mengira ada laporan kebakaran. Tetapi ternyata ada seorang wanita yang ingin mencurahkan isi hatinya sambil menangis. Nanti itu beli sepeda listrik tapi kok karena nggak terlalu jelas, katanya dia mau bilang mau kesini boleh nggak? Kita persilakan sini aja Mbak, karena kebetulan dia warga Pekalongan Utara. Terus sampai di sini tadi ngapain aja itu? Curhat juga ya. Curhat. Sejumlah warga dan wartawan yang berada di lokasi iba dan ada yang memberikan bantuan uang. Hal ini agar ibu tersebut bisa dagang lagi karena habis menjadi korban penipuan. Sementara terkait gaduh dugaan penelantaran laporan tersebut, Polres Pekalongan Kota menyebut telah menerima laporan dan saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 71 orang TKI ilegal ke Malaysia di perairan Batubara. Sejumlah ABK dan nakoda terjun ke laut hindari tangkapan petugas. Berhenti. Stop. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, tenang aja. Santai. Inilah detik-detik saat kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut sebanyak 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Kapal motor terus berjalan tak mau berhenti karena nakoda dan ABK terjun ke laut saat akan ditangkap. Beruntung petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang kapal. Diketahui kapal dengan penumpang pekerja migran berlayar menuju ke Malaysia. Usai diamankan, ke-71 pekerja migran ilegal dan 6 orang anak dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulul Amri, iNews melaporkan. Setelah 10 tahun dihentikan, pemerintah berencana kembali membuka pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan moratorium sebelumnya diambil karena Arab Saudi belum memiliki aturan yang memadai dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Pemerintah berencana mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi setelah 10 tahun berlangsung. Dengan demikian, Indonesia bisa kembali mengirimkan pekerja ke negara tersebut. Pencabutan moratorium telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo dan meminta agar disiapkan pelatihan yang memadai sebelum proses pengiriman TKI ke Arab Saudi. Di sisi lain, Kerajaan Arab Saudi juga menjamin perlindungan PMI dan berjanji akan memberi gaji yang lebih baik dari sebelumnya. Kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 job order. 600.000 orang untuk dikirim di sana, terdiri dari 400.000 domestik
pekerja lingkungan rumah tangga yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal. Dan kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah setuju dan meminta kepada kami untuk menyiapkan skema pelatihannya. Moratorium atau penangguhan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Keputusan ini diambil karena pemerintah menilai Arab Saudi tidak memiliki aturan yang bisa melindungi pekerja migran Indonesia saat bekerja di sana. Akibat moratorium, sedikitnya 25.000 orang pekerja setiap tahun nekat berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Mendekati Hari Raya Lebaran, harga sejumlah bahan pokok cenderung naik. Cabai rawit masih relatif tinggi mencapai Rp120.000. Namun telur ayam justru turun menjadi Rp28.000. Berikut laporan Jessica Winoto dan Jaka Samsa dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, jelang 2 pekan sebelum Hari Raya Lebaran, saat ini di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga sembako saat ini mengalami kenaikan maupun penurunan ataupun stabil tetapi masih relatif tinggi. Nah, untuk harga yang stabil tapi relatif tinggi itu berada di harga cabai rawit merah, yaitu berada di kisaran Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit hijau dan cabai rawit untuk cabai besar merah dan hijau itu berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai keriting yaitu di kisaran Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk yang mengalami kenaikan yaitu ada di harga bawang merah, yaitu awalnya berada di kisaran Rp40.000, sekarang menjadi Rp70.000. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual, yaitu, halo Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Bapak namanya siapa? Bapak Muhammad Zainuddin. Oke, Pak Zainuddin, kita mau bertanya terkait dari harga cabai bawang ini jelang Lebaran, gimana Pak harganya? Menurut kebiasaan tahun ke tahun itu ya, biasanya kalau menjelang Lebaran itu ada kenaikan. Di samping itu karena pengaruh permintaan dari konsumen juga dan tergantung stok yang barang dari kiriman dari daerah. Untuk dari harga cabai rawit merah, keriting, cabai hijau, bawang itu gimana Pak harganya? Untuk sementara ini ada kenaikan kira-kira 20%, 30% ya secara umum. Terutama di cabai dan bawang merah. Itu di rawit merah yang biasanya dulu itu masih dari tinggi, termasuk tinggi kalau di atas 100, 120. Untuk bawang merah gimana Pak? Bawang merah itu dari grafiknya dari mulai memasuki bulan puasa itu naik demi sedikit tiap hari naik. Jadi sekali dari sebelum bulan puasa itu sekitar 40, sekarang udah nyampe 70. Nah, untuk dari pembelian dari konsumen gimana Pak? Ya, jadi tergantung konsumen juga harus pandai-pandai mengatur keuangannya ya. Biasa dapat uangnya segini, biasa dapat 1 kilo ya, sementara beli setengah kilo dulu gitu. Biasanya mensiasatinya ibu-ibunya begitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Zainuddin. Sama-sama. Ya pemirsa, memang dari harga cabai, bawang maupun sembako lainnya yang mengalami kenaikan maupun penurunan ataupun stabil tapi relatif tinggi, ini menjadi perhatian bagi masyarakat jelang Hari Raya Lebaran. Dan tentunya harapan bagi pemerintah untuk dapat menstabilkan harga-harga sembako jelang Lebaran ini. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai Rp76,4 triliun untuk sektor pendidikan dari APBN. Salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Selain itu, anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik. Pemerintah telah menyalurkan anggaran senilai Rp76,4 triliun untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan, total pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2025 adalah Rp724,3 triliun.
Angka itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan pagu pada APBN 2024 yang sebesar 665 triliun rupiah. Sampai dengan 28 Februari sudah 76,4 triliun rupiah disalurkan, dibelanjakan. 10,6% dari pagu APBN. Kalau kita lihat total pagu APBN itu ada yang di tengah lingkaran putih 724,3 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan pagu anggaran di 2024 yang 665. Adapun salah satu program unggulan pendidikan adalah renovasi dan revitalisasi sekolah. Dengan realisasi anggaran per Februari, jumlah sekolah yang telah direnovasi atau revitalisasi mencapai 22.000 sekolah. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk mendukung tenaga pendidik, yakni melalui tunjangan profesi yang diberikan kepada 477,7 ribu guru, serta tunjangan sertifikasi guru yang diterima oleh 666,9 ribu guru. Pemerintah telah memutuskan untuk memperlakukan pola bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara ASN. Kebijakan WFA untuk mengurangi resiko kepadatan jalur mudik Lebaran selama periode Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan dan kemacetan lalu lintas selama musim mudik Lebaran tahun 2025. Salah satunya dengan memperlakukan pola bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara atau ASN mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Kemudian pemerintah juga telah merevisi jadwal libur sekolah dan madrasah selama bulan Ramadan yang semula dijadwalkan mulai tanggal 24 Maret 2025, kini dimajukan menjadi 21 Maret hingga 8 April 2025. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan selama momen mudik Lebaran tahun ini mencapai 146,48 juta orang. Dan dari jumlah ratusan juta jiwa tersebut, Kemenhub juga memprediksi akan ada 33,71 juta orang atau 23% dari pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi. Sebanyak 146.048.000 masyarakat diprediksi akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2025 ini. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret hingga 30 Maret 2025 dan puncak arus balik terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan puncak arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 Maret dan 30 April 2025. Sedangkan arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5 April dan 7 April 2025. Polri akan menggelar operasi ketupat 2025 yang akan terbagi dalam 2 versi, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat perjalanan mudik. Versi pertama adalah operasi ketupat di 8 kepolisian daerah, mulai dari wilayah Lampung hingga Bali selama 17 hari sejak 23 Maret. Dan versi kedua adalah operasi ketupat di 28 Polda selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 26 Maret 2025. Kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di
arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Di sisi lain, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, pada tahun ini diperkirakan akan ada 146.048.000 masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, di mana jumlah pemudik tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 193 juta orang. Kementerian Perhubungan pun akan mengoperasikan sejumlah tol fungsional dan menerapkan potongan tarif tol dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Untuk tahun ini, kami perkirakan bahwa jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan di Lebaran adalah sebanyak 146,48 juta orang. Terbanyak menggunakan kendaraan mobil pribadi sebesar 23%. Kemudian daerah asal dari para pemudik terbanyak adalah Jawa Barat, disusul dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan daerah tujuan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pemerintah menjamin atas perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa kementerian, lembaga, dan badan terkait akan memberikan pengamanan dan pelayanan terbaik untuk masyarakat agar Idul Fitri tahun 2025 berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah. Melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Sabrina. Pemirsa, menemani aktivitas Anda siang hari ini, mari kita pantau perkembangan arus lalu lintas dari sejumlah titik. Dan yang pertama saya mengajak pemirsa melihat langsung dari sekitaran kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas siang hari ini terpantau dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petaburan, dan juga Pejompongan. Terlihat keadaan arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan tol dalam kota Cawang Grogol, hingga saat ini pun kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dan tetap bersabar menunggu antrian traffic light. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Limbangan Garut, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan menuju ke arah Malabong maupun sebaliknya hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Namun dihimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas pada sekitaran kawasan ini. Berikutnya kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas siang ini dari arah Surabaya yang akan mengarah ke arah Malang terpantau dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang ataupun Mojokerto hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terpantau langsung bahwa kendaraan pada sekitaran kawasan ini didominasi oleh kendaraan besar seperti truk. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara kendaraan besar, khususnya kendaraan truk, untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan bersama di jalan. Dan terakhir pemirsa, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari Jalan R.E. Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto ataupun Pelabuhan Bom hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light, dan juga kendaraan-kendaraan dari Jalan Bambang Utoyo yang akan menuju ke Jalan R.E. Marta Dinata hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas pada sekitaran kawasan ini, kami himbau bagi para pengendara untuk selalu pada jalur dan lajur yang benar demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669
atau melalui SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Sabrina yang dapat kami laporkan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici Yarangga telah melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Skuad Garuda Senin pagi tiba di Australia disambut supporter Garuda. Skuad Garuda bersiap menghadapi laga lanjutan melawan Australia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tiba di Sydney, Australia untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium Kamis mendatang. Kedatangan pemain disambut supporter timnas di Bandara Kingsford Smith, Sydney. Para pemain timnas datang secara bergelombang. 8 pemain berangkat dari Indonesia, sementara sejumlah punggawa timnas Garuda lainnya berangkat dari Inggris, Belanda, Belgia, dan Thailand. Ada kejutan dalam laga timnas di Australia. Mantan pelatih Shin Tae-yong berjanji menyaksikan laga ini bersama para supporter. 인도네시아 축구 팬들 잘 계십니까? 저는 잘 있습니다. 특별하게 제가 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청하려고 합니다. 카페 플러스 아람투아에서 3월 20일과 25일에 진행할 예정입니다. 그럼 그날까지 사람 가르다. Rencananya seluruh pemain akan berkumpul hari ini untuk memulai latihan perdana bersama pelatih Patrick Kluivert. Dan pemirsa, informasi tadi berakhir di Indosiar hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.